Pemirsa, dan kembali kita lanjutkan ulasan kita bersama dengan Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, Direktur PT Indovesta Utama Mandiri. Dan kali ini kita ulas saham pilihan dari Pak Rifan. Tadi sudah ada INKP, TBLA yang rekomendasinya buy, kemudian ada ADARO dan IPCC rekomendasi hold. Kita ke rekomendasi buy terlebih dahulu, ada INKP dan TBLA. Pak Rifan, apa yang bisa dibagikan ke pemirsa untuk dua saham ini? Ya, kalau INKP saya melihat dari arah prospeknya ya, terutama potensi pertumbuhan untuk penjualan kertas industri dan tisu juga yang naik seiring dengan boomingnya e-commerce dan juga layanan delivery. Ini saya lihat di 2022 ini prospeknya cukup baik, ruang pertumbuhannya juga masih besar, terutama ruang untuk ekspornya juga masih besar. Dan kalau kita lihat secara valuasi saat ini juga masih tergolong menarik, Mas Fajar, untuk INKP. Kemudian kalau INKP untuk berarti jangka menengah kah atau panjang? ya lebih ke jangka menengah panjang kalau menurut saya. Jadi apalagi ditambah dengan harga komoditas pulp juga sekarang masih bagus. Ya saya rasa risiko untuk investasi di saham ini masih relatif kecil dan ada peluang untuk capital gain yang juga cukup besar. Oke, menengah panjang, harga komoditas pulp begitu ya menjadi pendorong untuk INKP. Sementara TBLA yang jika kita tahu fokusnya di CPO ya Pak Rifan. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari TBLA? Ya, yang pertama ya kita juga tahu bahwa harga palm oil di awal tahun ini juga kembali meningkat ya. Kemarin nembus ke level Rp5.000 Malaysia per metric ton ya. Ini juga akan menjadi katalis positif bagi sejumlah sektor CPO, terutama salah satunya adalah TBLA. Ya, bukan cuma itu, TBLA juga terdorong dengan katalis implementasi B30 yang kita tahu mungkin sempat tertunda lah ya beberapa waktu terakhir ini. Ya, diharapkan implementasi B30 ini di 2022 akan semakin meningkat gitu. Jadi itu juga jadi katalis positif, dan ditambah lagi juga dengan valuasi yang masih masuk akal, masih reasonable. Risiko untuk investasi di TBLA juga cukup kecil. Oke, valuasi menarik. Tadi juga sejumlah faktor menjadi pendorong, terutama di komoditas dari harga CPO sendiri. Untuk TBLA, rekomendasinya buy untuk kedua saham ini. Sementara dua saham lainnya rekomendasinya hold. Ada ADARO di sana dan juga IPCC. Apakah kemudian ADARO juga cukup menarik seiring perkembangan sektor batubara yang kemarin kita tahu diwarnai larangan ekspor, kemudian sekarang sudah dibuka kembali meskipun secara bertahap. Pak Rifan, ADARO apa yang bisa kita cermati? Ya, memang kalau dalam beberapa sesi sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, saya juga sempat cukup sering sih melontarkan ADARO ini sebagai salah satu pilihan. Cuma kita tahu bahwa saat ini harganya mungkin udah lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, Mas Fajar. Jadi kalau di bulan-bulan sebelumnya saya masih masukkan ADARO sebagai buy, di Januari ini saya masukkan sebagai kategorinya adalah hold. Ya, jadi apalagi kemarin juga terutama di bulan Desember ya, harganya rally cukup kencang seiring dengan pembagian dividen, yang dividen yieldnya kalau misalkan ada yang beli dari harga 1.200-an tahun lalu, ya mungkin dividen yieldnya itu bisa mencapai 13% sendiri. Ya, ditambah dengan dividen interim tahun bulan Mei kemarin, total bisa 18%. Jadi harganya memang sudah naik cukup tinggi. Nah, jadi kalau untuk di 2.300-2.400-an saat ini saya lebih cenderung untuk hold ya, jangan dipaksakan dulu untuk masuk. Tapi buat teman-teman yang memang udah beli, masih bisa hold, karena tadi Mas Fajar juga udah sebutkan bahwa untuk ekspor kembali dibuka, itu jadi salah satu katalis positif juga yang kita masih bisa cermati ke depannya seperti itu ya. Ditambah lagi dengan harga batubara juga kembali ke level $200 saat ini, yaitu juga katalis positif lainnya untuk ADARO. Jadi tambah posisi belum disarankan ya Pak Rifan ya, karena terlihat ini asing sepertinya masih menambah kembali untuk ADARO di hari ini. Ya, gini. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang emang pengen untuk masuk ke ADARO, saran saya mungkin bisa lakukan secara bertahap ya. Jadi jangan langsung all in gitu ya. Tapi lebih ke arah ya cicil aja. Kalau misalkan nanti ada koreksi, as long as tadi beberapa catatan tadi ya, harga batubara juga masih stabil, kemudian juga ekspor juga masih kencang segala macam. Sebenarnya masih ada potensi gitu. Cuman kita perlu mewaspadai
koreksi pastinya, karena kan bulan Desember kemarin naiknya juga cukup kencang. Oke, bertahap, jangan full power. Dilihat lagi bagaimana kemudian perkembangan harga dari Adaro-nya sendiri ya. Di pembukaan saat ini Adaro naik 0,85% di level 2.360. Semoga bisa jadi catatan untuk Anda pemirsa yang memperhatikan sama Adaro. Satu saham pilihan lagi yang rekomendasinya juga hold ada IPCC. Pak Rifan, kenapa kemudian rekomendasi hold disematkan untuk IPCC? Ya, sama IPCC juga beberapa bulan sebelumnya sempat masuk juga, kita sempat bahas juga waktu itu buy, sekarang lebih ke hold karena harganya juga udah naiknya juga cukup lumayan. Dan kalau saya ngelihatnya gini, sebenarnya potensinya ada, terutama dengan recovery sektor otomotif ini akan berdampak positif juga terhadap IPCC seperti itu. Kemudian juga memang sekarang ada pelabuhan Patimban juga yang menurut sejumlah pengamat itu akan terbagi, tapi kalau saya ngelihatnya justru ini akan jadi sinergi yang baik lah antara IPCC dengan Pelabuhan Patimban gitu. Jadi kalau misalkan ada sinergi yang baik dengan Pelabuhan Patimban, ini bisa akan berdampak positif bagi keduanya. Termasuk ke IPCC itu sendiri. Dan di tahun 2022 ini juga ada potensi untuk pertumbuhan ekspor otomotif ke luar negeri. Pertumbuhan ekspor otomotif dipandang masih menjadi katalis utama dari IPCC dan direkomendasikan hold. Itu tadi pemirsa 4 saham pilihan langsung dari Pak Rifan untuk Anda, semoga bisa menjadi catatan. Sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Rifan, kita lihat terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di pembukaan hari ini, begitu ya pemirsa, juga dapat Anda perhatikan di layar kaca Anda, di mana indeks harga saham gabungan di pagi hari ini dibuka di level 6.662.395, naik 0,22%. Kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,6% ke level 562.133. LQ 45 menguat 0,39% ke level 943.949. Adapun sejumlah saham-saham yang masuk dalam top gainers dan top losers adalah sebagai berikut. Dari sisi top gainers kita lihat ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI naik 0,48% ke level 4.170. Antam naik 1,92% ke level 2.120, Telkom naik 0,49% ke level 4.110, Inco naik 3,53% ke level Rp4.400 per saham. Sementara itu untuk top losers kita lihat ada Tower minus 0,95% ke level 1.040, Wika minus 0,44% ke level 1120, BBYB turun 0,9% ke level 2.200 dan juga ada saham BAPA turun 6,45% ke level Rp87 per saham. Pak Rifan, ini jika kita lihat di saham-saham top gainers ada sejumlah saham-saham komoditas begitu ya, diantaranya ada Antam, kemudian juga ada Inco yang kompak menguat di atas 1%. Ini adakah kemudian pengaruh dari pergerakan komoditas minyak yang menembus $80 atau justru dari komoditas emas sendiri terhadap kedua saham ini? Ya, kalau untuk minyak sendiri, kalau saya rasa dalam beberapa waktu ke depan ya masih akan tetap stabil ya, Mas Fajar, di level $80. Jadi rasanya belum ada kecuali misalkan ada force major, ya saya prediksikan harga minyak masih akan tetap kuat di level saat ini. Tapi untuk kedua saham tadi akhirnya Antam dan Inco, apakah kemudian melihat ada masuk di top gainers menjadi peluang tidak untuk kita untuk kemudian berinvestasi di dua saham tersebut di hari ini terutama? Balik lagi jawabannya, kalau saya tergantung. Kalau misalkan untuk jangka menengah panjang, saya untuk kedua saham ini belum terlalu rekomendasikan ya, terutama karena valuasinya yang ya bisa dikatakan cukup premium juga ya. Tapi kalau untuk jangka pendek masih ada kesempatan. Jadi tergantung, balik lagi kita mau untuk jangka pendek atau untuk jangka menengah panjang. Kalau untuk jangka pendek masih bisa ya, tapi kalau untuk jangka menengah panjang mungkin ada pilihan lain yang lebih menarik, Mas Fajar. Baik, itu kembali lagi kemudian kepada profil masing-masing. Singkat saja Pak Rifan, terakhir yang saya ingin tanyakan, vaksin booster sudah digratiskan, apakah kemudian ini menjadi sentimen positif untuk saham-saham kesehatan termasuk Albe Pharma yang sudah mempersiapkan juga untuk vaksin booster? Singkat saja. Pastinya iya. Iya begitu ya, jadi nanti kita lihat kembali bagaimana kemudian dari saham-saham kesehatan ini. Ada katalis, ya betul. Baik. Ini kita lihat juga bagaimana kemudian impact-nya terhadap saham-saham kesehatan. Apakah Kalbe Pharma bisa masuk memanfaatkan momentum ini ataupun sejumlah saham kesehatan lainnya. Kita lihat kembali. By the way Pak Rifan, waktu kita terbatas sekali pagi hari ini. Terima kasih banyak, kita sudah di penghujung diskusi kita. Semoga sehat selalu. Semoga semakin semangat ya Pak di tahun 2022. Amin, terima kasih Mas Fajar. Sampai jumpa kembali Pak Rifan, terima kasih banyak. Dan